Shalom, perkenalkan nama saya Adriana Tikau, NIM 101 2022 0194. Di sini saya akan memenuhi UAS dari mata kuliah pengantar teologi sistematika. Materi yang pertama mengenai konsep. Konsep atau anggitan adalah identitas mental universal menunjuk kepada kategori atau kelas dari entitas, kejadian, atau hubungan. Yang kedua adalah bibliologi Alkitab. Bibliologi adalah asal-usul komposisi filosofis teologi Alkitab, termasuk isu yang berkaitan dengan ilham ilahi, hermeneutika, kanonisasitas, dan kritik tekstual Alkitabiah, rekonstruksi, pelestarian, dan transmisi teks Alkitab selama berabad-abad. Refleksi dari bibliologi yang pertama pribadi. Alkitab buku tentang pegangan tentang ilmu, pengetahuan sejarah, dan sebagainya. Tetapi Alkitab menurut saya ialah agar saya dapat mengenal Allah dan anaknya Yesus Kristus. Untuk kelompok, Alkitab dijadikan sebagai pedoman untuk kita mahasiswa agar bisa mengenal siapa Allah dan Yesus sebagai pribadi yang selalu menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup. Yang ketiga, kata teologi berasal dari dua kata Yunani yang berarti belajar tentang Allah. Teologi Kristen itu berarti upaya untuk memahami Allah sebagaimana yang diwahyukan dalam Alkitab. Yang kedua, refleksi dari pemuda. Kristus adalah anak yang rela mati demi menebus setiap dosa kita. Saya menyadari bahwa di balik semua permasalahan yang begitu rumit, terbebas dari masalah tersebut, Tuhan akan selalu ada di kita, selalu berserah diri kepadanya. Untuk kelompok, kita sebagai mahasiswa harus menjadikan contoh Kristus, yaitu memberi berkat bagi orang lain dan mengasihi serta mengampuni orang lain. Yang keempat, kristologi atau Kristus. Yesus Kristus adalah pokok utama iman Kristen. Bagi umat Kristen, Yesus adalah Tuhan, anak Allah, penyelamat, dan bahkan adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang berikut adalah refleksi dari kristologi. Nanti setelah dipilih saya harus ditebus bukan dengan darah domba yang harus berkali-kali dilakukan, tetapi dengan darah anak domba Allah, yaitu anak Allah yang harus menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, tentang kelompok. Bapa di sorga telah memilih dan menentukan kita untuk menerima Yesus sebagai segala berkat rohani di dalam sorga, dengan tujuan supaya kita yang tidak kudus menjadi kudus dan yang bercacat celah dalam segala hal menjadi tidak bercacat dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Yang berikut adalah pneumatologi atau Roh Kudus, adalah oknum ketiga dari pribadi Allah yang biasa dikenal sebagai Trinitas. Refleksi dari pneumatologi yang pertama, dari pribadi saya dapat memberikan kesaksian tentang kebenaran dari Roh Kudus. Saya belajar bahwa bersaksi tentang hidup kita dan memberikan contoh sebagai teladan bagi hidup orang lain. Untuk mahasiswa menjadi terang dan garam dunia bagi orang-orang di sekitar kita. Yang berikut antropologi. Berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Secara harafiah antropologi ilmu tentang manusia, studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian atau pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Suatu studi tentang manusia dengan kerjanya. Objek atau studi adalah aspek budaya atau karya ciptaan manusia. Yang berikut eklesiologi atau gereja. Gereja adalah usaha untuk memahami gereja secara teologis. Gereja sebagai institusi suci menurut surat-surat pastoral terhadap peran gereja. Yang berikut refleksi tentang
Eklesiologi, menurut pribadi, menjadi diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, dan menjadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran hidup. Yang kedua, tentang kelompok. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan agar menjadi pribadi yang akan menjadi teladan dan contoh bagi orang lain. Yang berikut, apa itu eskatologi? Eskatos yang berarti akhir dan logos yang berarti studi. Eskatologi adalah pengajaran atau studi atau ilmu khusus yang mempelajari tentang masa atau akhir zaman. Eskatologi dalam kitab suci adalah hari-hari akhir. Eskate atau hemerai dalam Yesaya 2 ayat 2, Mika pasal 4 ayat 1. Waktu terakhir dalam eskatos ton coronon dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 20, jam terakhir atau SKT Hora dalam 1 Yohanes 2 ayat 8. Sekian hasil dari pembahasan saya mengenai materi ini. Semoga bermanfaat bagi semua. Shalom.